nyoba juga, cuman kita ulang aja nggak apa. Jadi yang pertama kita harus masukin data citra sentinel untuk band merah dan inframerah dekat atau NIR untuk membuat NDVI. Nah, jadi ini udah diklip ya ini. Item-item yang di samping ini node data. Tapi sebenarnya udah diklip. Kalau teman-teman lihat di modul itu langkah pertamanya adalah ngeklip, cuman ini udah diklip, jadi langkah ngeklipnya bisa di skip. Kita langsung menghitung nilai NDVI menggunakan raster kalkulator. Rumus NDVI seperti biasa, band 8 atau NIR dikurangi red dibagi band 8 ditambah band 4 kurung dan harus di save. Tak save di luar aja ya. Ini NDVI 2022. Kita hitung juga yang 2019. Oke, udah dapat NDVI di 2 tahun berbeda. Selanjutnya kita akan memasukkan data lapangan. Jadi untuk bangun model kan kita perlu data lapangan, dan data lapangan didapat dari tahun berjalan atau di dalam konteks ini tahun 2022 ya. Jadi ini skripsinya Mbak Megan, makanya di modul itu yang bikin Mbak Megan. Dan untuk dapat data lapangannya yang ini, yang field AGB 2022. Yang field AGB 2022 langsung di drag aja. Kemudian masukin yang ini. Yang ini aja. Yang sheet pertama. Jadi di dalamnya ada ID plot dan cstock. Oh iya, jadi buat field AGB ini, kalau di data teman-teman tuh penomorannya depannya masih ada nolnya ya. Masih ada nolnya dan harus dihilangin dulu supaya bisa di join. Nah, dibuka field AGB ini di Excel-nya, terus kita benerin manual. Nah, jadi kalau di data teman-teman ini depannya masih ada nolnya. Ini punya aku udah tak benerin ya. Nah, benerinnya tinggal ini yang di sheet 1 ini. Nah, ini tinggal di copy aja. Di copy terus di paste ke sini sampai PU96. Kalau udah di save baru dimasukin ke sini ya. Jadi datanya kayak gini. Nah, selanjutnya kita memasukkan sampel yang ini. Sorry, ini CSV ya. Kita masukin manual aja karena ada koordinatnya. Sampel. Nah, untuk separatornya punya aku pakai koma. Jangan lupa koordinat XY-nya dan CRS-nya 47N untuk wilayah Sungai Linau. Langsung kita add. Nah, jadi PO-nya ada di sini, line plot sampling. Nah, kemudian kita akan membuat buffer dari PO ini karena dia masih point. Kita bikin buffer supaya jadi poligon. Buffer dari titik sampel tersebut dengan distance 20, diameter 20. Sorry, diameter atau jari-jari aku agak lupa ya.
Jadi intinya kita masukin ukuran PU sesuai ukuran PU di sini. Kalau udah, ini hasil buffernya. Nah, selanjutnya kita akan mengekstraksi nilai NDVI dari yang ada di buffer ini. Jadi kan ini kan ada banyak pixel NDVI. Nah, itu akan kita ekstraksi ke dalam buffer ini. Caranya dengan menggunakan tools zonal statistik. Di ArcGIS juga ada. Inputnya buffer dan nilai yang ingin kita ekstraksi adalah NDVI yang tahun 2022 karena data lapangannya tahun 2022. Kemudian untuk statistik to calculate-nya pakai yang min aja karena NDVI ya di rata-rata nggak dijumlah atau nggak dihitung. Di run. Nah, ini udah dapat hasil zonal statistiknya. Dia udah ketambahan min atau rata-rata nilai NDVI yang ada di sampel atau peta ukur tersebut. Nah, selanjutnya akan kita join data dengan field AGB atau data biomasanya. Data biomasa ini juga udah dari lapangan ya, dengan nomor PU yang sama, lokasi PU yang sama. Kita join properties, join, klik tanda plus. Yang ingin kita join adalah field AGB berdasarkan ID plot. Yang di join si stoknya aja, kemudian judul kolomnya nggak usah panjang-panjang, field aja atau data lapangan, terus di OK. Nah, ini udah masuk, ada NDVI, ada data karbon. Selanjutnya ini akan kita save, export ke dalam Excel ya teman-teman. Dalam Excel di save. Zonal statistik. Karena kita akan mengolah datanya di Excel. Kalau udah, kita buka hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan bikin modelnya di dalam Excel. Oke, jadi ini kita benerin dulu ya. Ini NDVI. Dan ini data lapangan C-Stock. Nah, selanjutnya kita akan istilahnya apa ya? Membagi data ini menjadi dua bagian, dua proporsi. Jadi untuk membuat model itu kan ini ada teorinya, cuman mungkin di modul atau di PPT tadi kurang dijelaskan. Intinya untuk membuat model itu ada teorinya, untuk data lapangan itu dibagi dua. Dibagi dua dengan proporsi 70 dan 30. 70% untuk membuat model atau membangun persamaan regresinya. Nah, 30%-nya untuk memvalidasi data hasil memvalidasi model tersebut. Nah, ini langsung aja kita bagi secara random ya. Jadi secara random kita bikin angka random dulu 1 sampai 102 karena ini datanya ada 102 ya, 102 kita drag sampai bawah, terus kita filter. Udah filter tadi, kita sortir ya maksudnya. Nah, ini udah tersortir secara random, langsung aja kita ambil 70%-nya. 70% dari 102 itu berapa berarti? 68 ya. 68 sampai sini. Nah,
Nah, segini kita copy ke sheet baru, judul kolomnya jangan lupa. Nah, untuk 70. Nah, sisanya tadi kan 69, berarti segini untuk validasi modelnya. 30. Jangan lupa di save. Nah, selanjutnya kita akan membuat persamaan regresinya pakai Excel. Itu ada data analisis. Ini kalau nggak salah ada add-ins-nya. Kalau misal di Excel teman-teman belum ada add-ins atau semacam ekstensi gitu ya, ada di sini kalau nggak salah, di option terus add-ins. Nah, teman-teman cari aja ya, analisis toolpath apa ya, aku agak lupa kayaknya ya. Aku agak lupa cara nambahinnya, cuman bisa teman-teman cari. Nanti dia akan muncul di sini ya, analisis toolpath. Teman-teman klik aja data analisis ini. Kemudian kita pilih regresi. Nah, variabel Y atau yang dicari adalah karbon. Jadi kita blok data karbon untuk Y, kemudian untuk X-nya atau variabel prediktor dengan nilai rata-rata NDVI dalam plot tersebut. Si label, dan kita buat sheet baru aja untuk modelnya, model regresi. Oke, jadi udah jadi ini modelnya dengan R-square atau ya bisa diinterpretasikan sendiri. Kemudian ada p-value-nya atau biasanya dilihat p-value untuk melihat hasil ya, performa hasil model. Nah, itu silahkan teman-teman interpretasikan sendiri. Kita lanjut untuk membuat modelnya. Nah, untuk modelnya ini menggunakan ini ya, jadi variabel di sini ada koefisien, 2 koefisien. Untuk koefisien sebutannya apa ya, konstanta ya, konstanta, dan variabel pengkali dari si NDVI-nya. Jadi ketika dibuat rumus dia menjadi Y sama dengan min 105,4 dikali 510,8 NDVI. Nah, nanti persamaannya jadi kayak gini ya. Persamaannya jadi kayak gini. Nah, kemudian persamaan ini akan kita pakai untuk akan kita evaluasi dulu. Dengan cara kita bawa ke sini, ke 30% data sisanya itu ya untuk validasi. Nah, kita buat di sini model si stok dengan rumus ini tadi ya, minus 105, dikali 510,8 ditambah 110,8 dikali NDVI. Nah, ini kita dapat C-stock yang versi modelnya yang dihasilkan dari model. Nah, ini nanti kita hitung, kita evaluasi ya
hasil dari model ini pakai RMSE atau dan MAE. Nah, caranya gimana itu di PPT udah ada ya, pakai rumus ini. Jadi gampangannya kalau MAE itu langsung dari kita hitung selisihnya. Untuk menghitung error itu kan kita hitung selisih, yaitu Y aktual dikurangi Y model. Ini ya, jadi sebenarnya dikurangi Y model, dikuadratkan dan dijumlah dibagi N. Nah, jadi ini langsung dikurangi aja, Y aktual dikurangi Y model, terus di drag. Nah, untuk MAE itu tinggal jumlah, tambah absolut ya supaya hasilnya nggak minus. Absolut dari jumlah selisih ini dibagi jumlah sampel atau jumlah sampel yang digunakan pakai rumus ya. Jadi ini untuk nilai MAE-nya. Nah, untuk RMSE tadi kan udah dijelasin di PPT, dia mengkuadratkan ya dari selisih itu atau dari error itu. Jadi ini masih dikuadratin lagi di amin YM pangkat 2, tinggal caranya dipangkatin 2 gini. Nah, untuk RMSE ini cara menghitungnya tinggal akar ini ya. Jadi akar dari jumlah selisih kuadrat ini, akar sum ini sampai bawah. Nggak perlu pakai absolut karena kalau dikuadratkan dia udah pasti positif. Terus dibagi count jumlah sampelnya juga, terus tutup kurung. Nah, ini hasil RMSE-nya. Nah, ini nanti teman-teman silahkan interpretasikan, mungkin bisa ditambah jurnal nilai MAE RMSE ini seperti ini tuh hasilnya kayak gimana, apakah baik atau buruk. Nah, tapi untuk praktikum ini, untuk tutor ini, terlepas dari baik atau buruknya, ini akan kita pakai. Jadi asumsinya model ini bisa dipakai ya, dan kita lanjutkan memakai model ini untuk menduga karbon di seluruh ini. Kita generalisasi menggunakan persamaan tersebut. Kita balik ke QGIS, kemudian kita lakukan pendugaan karbon menggunakan persamaan tadi ya. Ini kita copy aja. Jadi minus 105,4 ditambah 510,8 dikali NDVI. Rumusnya kan gini ya. Kemudian kita save. Jadi J-Stock 2022. Jadi oke. Nah, ini udah dapat hasil J-Stocknya. Mas, kok ada yang minus ya? Ya karena modelnya nggak sempurna dan mungkin di sini nilai NDVI-nya kecil banget, malah jadi minus, yaitu nanti teman-teman bahas juga di pembahasan. Nah, selanjutnya setelah kita punya model yang dianggap benar tadi, kita bisa bawa ke tahun yang berbeda atau tahun 2019. Nah, dengan rumus yang sama kita ini tambah ya maksudnya. Ini tambah coy maksudnya. Sorry. Ini tambah. Nah, ini tambah kali NDVI 2019.
Yang di save aja, JSTOK 2019. Nah, udah dapat hasil karbon di 2 tahun yang berbeda. Ini 2022, ini 2019. Mas kok beda jauh sampai 100 ya? Berarti ya lumayan signifikan ya itu. Nanti bisa teman-teman bahas juga di poin pembahasan, kan aku juga udah nulis bahwa ini ya plus 10 jika bisa menyertakan peristiwa yang menyebabkan perubahannya. Jadi nggak sekedar angkanya berubah dibaca itu enggak. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis perubahannya ya. Gampang aja, tinggal kita kurangi pakai raster kalkulator. JSTOK 22 dikurangi JSTOK 2019. Ini JSTOK 2019 2022. Nah, ini adalah perubahannya. Ini ya. Jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah, yang bertambah yang mana, yang berkurang yang mana, kita simbolisasi supaya lebih jelas lagi. Bisa pakai ini ya, pseudocolor, terus buat ini dibuat table interval jadi 2 kelas. Nah, ini kita buat jadi 0. Sorry, ini discrete. Nah, ini 0. Nah, yang warna hijau berarti dia, ini artinya nilai yang kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 kan berarti dia berkurang. Untuk 2022 dikurangi ini hasilnya minus, itu kan berarti berkurang. Berkurang kita warnain kuning, dan untuk yang bertambah kita kasih warna aja hijau. Nah, ternyata yang tambah di daerah sini itu daerah apa? Ya, kita nggak punya data tutupan lahan juga, jadi silakan teman-teman bahas seadanya dengan data yang ada. Kalau mau nambahin di situ tutupan lahannya apa, terus kenapa bisa berubah, itu ya lebih bagus ya, tadi ada nilai plus 10. Oke, jadi sampai situ aja ya. Jadi di modul, oh itu sih Noval ya, sebentar Noval. Ini ada 4 yang kita lakukan dan hasilnya juga ada ini. Yang pertama screenshot persamaan regresi. Ini ya, ini di screenshot. Nanti masuk di laporan, terus ada data stok karbon 2019 yang positif. Itu yang ini berarti disimbolisasi ya, kalau bisa ya, jangan hitam putih, simbolisasi warna hijau misalkan. Ya, kurang lebih kayak gini. Nanti yang 2022 juga sama. Kemudian peta sebaran stok karbon sama data stok karbon. Ini sama sih sebenarnya. Ini digabung aja ya, digabung dalam artian jadi 2, yaitu ini dan ini udah di layouting kan udah jadi peta. Di layouting udah jadi peta, jadi layouting 1, layouting 2. Ini screenshot sama perubahannya, peta perubahan pakai yang ini. Nanti legendanya ya, yang kuning dia berkurang, yang hijau dia bertambah. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain?
Kalau belum ada tambahan di modul ada tugas ya. Tugas ini aku hitung nilai plus aja. Nah, ini kan stok karbon total nih. Nah, teman-teman cara ngitungnya gimana? Silahkan teman-teman pikirkan karena ini untuk nilai tambahan juga. Proporsinya ya nanti aku lihat hasilnya ya. Kalau banyak yang bisa, ya mungkin nggak sebesar itu nilainya karena artinya itu mudah. Tapi kalau yang bisa cuma dikit, ya bisa aja nilainya tinggi. Kemudian kelebihan dan kekurangan ini udah di pembahasan ya, tugas nomor 2 ini nggak usah. Kemudian nah ini yang ada kenaikan dan penurunan tadi dihitung juga luasnya, caranya gimana ya. Sama kayak yang ini, cuman yang hasilnya minus di jumlah, yang hasilnya plus di jumlah, kayak gitu. Aman ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, aku presensi lagi yang belum tadi. Ada 3, Noval Zulfikar. Hadir, Mas.